Guys, pertama sekali tahniah kepada pasukan Timnas Garuda kerana sudah pun lolos ke fasa yang kedua untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Namun, kita tahu perjuangan Timnas bukan sampai di situ saja. Malah akan bertemu dengan pasukan yang lebih kuat lagi selepas ini guys, iaitu di grup F. Fasa yang kedua ini nanti yang mana kita tahu Indonesia akan satu grup bersama dengan Iraq, Vietnam dan juga Filipina. So guys, ada cerita di sini iaitu ada kabar yang sangat menggembirakan buat peminat ataupun untuk pendukung Timnas Indonesia sendiri, yang mana kita lihat pengamat sepak bola dunia memprediksi bahawa Timnas Indonesia akan menjadi satu-satunya iaitu tim di Asia Tenggara yang akan lolos di Piala Dunia 2026, dan prediksi ini didasarkan pada performa Timnas Indonesia yang mengesankan sekarang ini. Dari sudut dan sisi manakah hingga pengamat sepak bola dunia yang yakin Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 nanti ini guys. Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa subscribe untuk channel Online News dan klik tombol loceng sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Online News. Dan di hujung videonya, macam biasa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ni. Rozul Channel. Pengamat sepak bola dunia memprediksi Timnas Indonesia akan jadi satu-satunya tim di Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia 2026. Ternyata prediksinya berdasarkan hal ini. Media ternama Vietnam kembali berulah. Mereka menyebut Timnas Indonesia bermimpi untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Performa gemilang Sandy Walsh dan Saina Patinama di Timnas bikin dua bek lokal ini tergusur. Media Malaysia soroti kemenangan Indonesia atas Brunei. Mereka menyebut kemenangan itu tidaklah istimewa karena hal ini. Media olahraga Irak mengakui ranking FIFA Timnas Indonesia tak menggambarkan kekuatan tim asuhan Shin Tae-yong yang sebenarnya. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Ya, jangan lupa subscribe ya guys. Pengamat sepak bola dunia memprediksi Timnas Indonesia akan jadi satu-satunya tim di Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia 2026. Lolosnya Timnas Indonesia ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 rupanya sampai ke telinga pengamat sepak bola dunia asal Belanda yang menekuni sepak bola Asia, Gerard Posma. Melalui akun Twitternya, Gerard Posma menyatakan Timnas Indonesia sebagai tim asal Asia Tenggara yang paling menjanjikan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jika berkaca pada performa tim-tim Asia Tenggara saat ini, Indonesia merupakan tim asal ASEAN yang paling menjanjikan untuk menuju ke Piala Dunia, tulis Posma dalam kurung 19 Oktober 2023. Prediksi ini berdasarkan performa tim-tim di ASEAN dalam beberapa pertandingan terakhir yang mereka jalani, tambahnya. Tak hanya itu, ia juga meyakini Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan menjadi tim kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang menjadi faktor ialah persoalan utama Shin Tae-yong selama menangani Indonesia mulai terpecahkan. Ya, benar. Kini Shin Tae-yong punya barisan depan yang lumayan menjanjikan dibanding sebelumnya. Indonesia punya 3 striker yang cukup tajam bersama Timnas Indonesia. 3 striker yang dimaksud adalah Dendi Sulistiawan, Dimas Drajat, dan Ramadan Sananta. Ia juga punya opsi untuk menurunkan Rafael Struijk dan Hoki Caraka yang mulai digembleng Shin Tae-yong menjadi ujung tombak pelapis. 5 pemain depan ini menumbuhkan harapan baru bagi Timnas Indonesia. Sebelumnya STY kerap mengaku kesulitan mencari striker yang cocok dengan strategi yang dimainkan bersama Timnas Indonesia. Saat ini, lini depan mulai menggembirakan buat Shin Tae-yong dan para pecinta Timnas Indonesia. Media ternama Vietnam kembali berulah. Mereka menyebut Timnas Indonesia bermimpi untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Media-media asal Vietnam, The Tao 247 bicara soal peluang Timnas Indonesia menuju putaran final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika. Menurut mereka, Indonesia akan mustahil lolos ke Piala Dunia. Mengingat di level Asia Tenggara saja, maksudnya Piala AFF, Indonesia tidak pernah sekalipun berprestasi alias juara.
Indonesia Oh, dia bilang bermimpi gitu, terlalu tinggi untuk lolos ke Piala Dunia, tulis The Taho dalam artikel terbaru mereka Kamis 10 Oktober 2023. Padahal semua sudah tahu di level AFF saja Indonesia tak pernah sekalipun juara, tambah media Vietnam Itu tersebut. yang dikata oleh media Tak Vietnam. hanya soal skuad Garuda, media tersebut juga memprediksi langkah tim Asia Tenggara yang lain untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut media tersebut, tim Asia Tenggara disebut bakal mengalami kesulitan untuk menggapai mimpi menuju putaran final Piala Dunia 2026. Oh, maknanya di sini dia bukan kata Indonesia saja, malahan banyak negara-negara yang di Asia Tenggara ini memang susah untuk lolos ke Piala Dunia ya. Itu yang dikatakan oleh media Vietnam itu. Pasalnya, tim terbaik Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam yang pernah menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia saja menemui kesulitan untuk mengimbangi kekuatan tim top benua Asia. Apalagi Indonesia yang belum pernah melangkah sampai ke arah sana. Memang benar bahwa Vietnam dan Thailand masih kesulitan untuk menembus Piala Dunia, apalagi Indonesia tambah pernyataan The Taho 247. Itu yang dia bilang. Mungkin media Vietnam itu lupa guys, kalau timnas Indonesia yang sekarang sudah mengalami kemajuan pesat setelah 2 tahun lebih dilatih Shin Tae-yong. Performa gemilang Sandy Walsh dan Saina Patinama di timnas bikin 2 bek lokal ini tergusur. Kehadiran Sandy Walsh dan Saina Patinama di timnas Indonesia membuat persaingan posisi bek sayap memanas dan harus ada yang terpinggirkan. Kedua bek naturalisasi itu sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Saina sudah debut saat melawan Argentina, sedangkan Sandy debut saat melawan Turkmenistan. Di saat yang bersamaan, Indonesia sudah punya Asnawi Mangkualam Bahar di kanan dan Pratama Arhan di kiri. 2 pemain ini adalah pemain yang sebelumnya tak tergantikan di era Shin Tae-yong. Namun, situasinya kini bisa berubah. Jika performa kedua pemain lokal ini tak benar-benar mentereng, niscaya tersisih. Terlebih masih ada bek sayap lain seperti Edo Febriansyah dan Yance Sayuri yang siap berebut posisi. Media Malaysia soroti kemenangan Indonesia atas Brunei. Mereka menyebut kemenangan itu tidaklah istimewa karena hal ini. Ya, media Malaysia makan bola turut menyoroti kemenangan telak timnas Indonesia atas Brunei Darussalam. Menurut mereka, menang besar terhadap Brunei tak perlu terlalu dibanggakan, mengingat Brunei adalah tim terlemah di Asia Tenggara. Makan bola menuliskan artikel dengan judul Indonesia Pesta Gol ke Gawang Brunei yang notabene tim terlemah di ASEAN. Artikel itu pun disinyalir menyinggung penampilan timnas Indonesia dalam 2 leg yang telah dimainkan Indonesia sangat bangga setelah kemenangan itu. Indonesia sukses melaju ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0, sambung akun itu. Media olahraga Irak mengakui ranking FIFA Timnas Indonesia tak menggambarkan kekuatan tim asuhan Shin Tae-yong yang sebenarnya. Pada saat ini di ranking resmi, Timnas Indonesia berada di urutan ke-147 dunia. Sekalipun berada di ranking 147, itu bukanlah hal yang tepat untuk menggambarkan kekuatan timnas Indonesia yang sebenarnya. Media Irak As-Salam mengakui hal tersebut karena tim asuhan Shin Tae-yong dinilai jauh lebih kuat dan hebat daripada tim yang berada di ranking 145 atau 147 dunia. Ranking 147 FIFA untuk Indonesia pada saat ini tidak sepenuhnya menggambarkan kekuatan tim yang akan menjadi lawan Irak di kualifikasi. Demikian kata media Irak tersebut. Terlebih menurut mereka, Shin Tae-yong mengubah timnas Indonesia menjadi jauh berkualitas dan menakutkan. Yang paling disoroti adalah kemampuan sang pelatih asal Korea Selatan mengubah fisik dan mental pemain timnas Indonesia menjadi lebih kuat. Okey guys, seperti yang kita semua sudah tahu dan apa yang kita sudah reactionkan tadi, yang mana kita lihat pengamat sepak bola dunia memprediksi bahawa
Timnas Indonesia akan menjadi satu-satunya tim di Asia Tenggara yang akan lolos ke Piala Dunia 2026 ini nanti, dan prediksi ini didasarkan pada performa Timnas Indonesia yang mengesankan katanya, dan terutamanya kita lihat itu Sandy Walsh dan Saini Patinama. Meskipun kita lihat guys, media Vietnam memandang skeptis dan menganggap mimpi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai hal yang terlalu besar, dan kita lihat itu pengamat iaitu Gerard Posma dari Belanda melihat Indonesia sebagai tim yang paling menjanjikan di kawasan ASEAN. Itu yang dikatakan oleh Gerard guys. Dan kita lihat di mana Posma menilaikan bahawa Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong memiliki potensi untuk menjadi kejutan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Dan salah satu faktor utamanya adalah kita lihat iaitu perbaikan iaitu di line depan guys, dengan 3 striker yang tajam iaitu Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat dan Ramadan Sananta. Dan inilah yang menciptakan harapan baru bagi Timnas Indonesia, pemain lokal sendiri guys, yang mana kita lihat juga guys iaitu media Iraq juga mengakui dan menyadari bahawa peringkat FIFA Timnas Indonesia di urutan yang ke-145 itu tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan sebenarnya, tetapi mereka mengakui bahawa di bawah arahan ataupun di bawah pelatih Sintayong, Timnas Indonesia telah menjadi tim yang lebih kuat dan menakutkan daripada segi fizik maupun mental pemainnya. Seperti yang saya selalu sebut juga guys, jangan melihat tim dari urutan ranking FIFA-nya, tetapi kita lihat bagaimana performan mereka sekarang. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian yang pendukung serta Timnas Indonesia? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini guys. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozu Channel daripada dulu sehingga sekarang, dan bagi anda yang baru saja mampir dan baru saja bertemu dengan Brozu Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng sebagai tanda dukungan teman-teman kepada Brozu Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri guys. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.